Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua, baik kita di tempat masing-masing. Harap kita diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu. Semoga kita juga dapat kekuatan dan kesehatan yang baik daripada Allah Bapa kita yang di surga. Ya, rasa rindu juga untuk kita beribadah bersama, seperti mana yang dahulu-dahulunya kita buat di gereja ini. Tapi apakan daya, itu adalah untuk mengelakkan kejadian penyakit yang kita takuti sekarang, yaitu COVID-19. Kita terpaksa mengadakan ibadah masing-masing di rumah. Oke, baiklah. Sebelum kita meneruskan kebaktian kita untuk mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkatkan satu pujian dan penyembahan kita, menandakan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Karena kemurahan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mengucap syukur oleh karena Dia, kemurahan Dia kepada kita semua, sehingganya kita ada bersama sampai saat ini, bahkan di rumah masing-masing mendapat berkat daripada Tuhan. Oke, kita teruskan dengan kemurahan kita, Tuhan pada kita. Kita angkatkan penyembahan ini sebagai doa kita, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sembah
kebaikan dan kemurahan Tuhan pada setiap pribadi kami Tuhan. Oleh karena berkat dan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami ada pada saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kepada setiap pribadi kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan dari segala dosa, dari segala pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami mohon keampunan daripada Tuhan. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dalam kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur karena pagi hari ini kita masih menikmati anugerah kesempatan hidup yang Tuhan beri untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap kehidupan kita dan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan sekalian? Harapan dan doa kita bersama adalah supaya kita tetap di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang baik. Walaupun kita tidak ada dalam berkumpul dalam persekutuan ibadah seperti biasanya di dalam gereja, oleh karena keadaan-keadaan yang tidak dapat dielakkan. Jadi kita tetap berdoa bersatu di dalam iman kita untuk sama-sama membangun dan membentuk hidup kita, hubungan kita bersama Tuhan menjadi semakin teguh dan kuat di dalam Dia. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melanjutkan bahagian firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena anugerah kasih Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama menikmatinya dengan anugerah dan kasih yang daripada Tuhan sendiri. Sebentar lagi kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kami terbatas memahami dan mendalami isi hati Tuhan, tetapi kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan yang akan terus memberikan pemahaman dan pengertian buat setiap pribadi kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan dan mengukuhkan iman kami kepada Tuhan. Sertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi secara khusus supaya melalui pemberitaan firman Tuhan ini juga akan sama-sama menyegarkan dan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah seruan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan dan belajar daripada bahagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat 30 hingga ayat yang ke-35. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 30 hingga ayat yang ke-35. Garis besar di atas sana, Petrus akan menyangkal Yesus. Demikian firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga.
Nah, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan fokus melihat apa yang diungkapkan oleh Petrus di dalam ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-35. Melihat daripada pembacaan firman Tuhan ini adalah merupakan kebersamaan Yesus bersama dengan murid-muridnya untuk terakhir kalinya. Sebelum dia menjalani penderitaan, penggenapan rencana Allah yang mana dia harus mati dan akan bangkit. Nah, di saat-saat akhir ini ada ujian-ujian dan ada perkara yang tidak menyenangkan murid-muridnya, di mana Yesus berpesan kepada mereka bahwa pada malam itu iman mereka akan tergoncang. Mereka akan mengalami satu pencobaan, mereka akan mengalami satu ujian di dalam iman mereka, di dalam kerohanian mereka. Bagaimana kesetiaan mereka terhadap Yesus, terhadap Tuhan. Nah, pada hari ini saya membawa kita melihat daripada satu tema, yaitu perkataan dan tindakan yang berbeza. Perkataan dan tindakan yang berbeza. Ataupun dengan kata lain, mulut dan hati yang berbeza. Mulut dan hati yang berbeza. Saudara-saudari, kenapa saya mengambil tema ini buat kita pada pagi hari ini? Adalah kita mau fokus melihat bagaimana perkataan Petrus kepada Yesus pada waktu Yesus mengungkapkan bahwa iman mereka terguncang, dan bagaimana Petrus menjalani kehidupannya ketika Yesus sudah ditangkap. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang beriman yang pernah gagal mengikuti Tuhan. Dia menjalani hidup yang diberkati oleh Tuhan dan akhirnya dia gagal. Dan ada juga yang bangkit kembali untuk membina kembali hubungannya bersama Tuhan sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Nah, saudara-saudari, mari kita fokus melihat apa yang diungkapkan oleh Petrus. Ada dua perkara penting yang diungkapkan oleh Petrus di dalam bahagian ini yang kita mau renungkan dan lihat bersama-sama. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ketiga. Ketika Yesus mengatakan kepada mereka di dalam ayat 31, "Malam ini semua imanmu tergoncang karena aku, sebab ada tertulis gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai." Dan ini adalah jawaban Petrus yang pertama. Di dalam bahagian firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan tidak menjelaskan bahwa ada murid lain yang menjawab sebelum Petrus. Maksudnya, Petruslah yang bersuara pada ketika itu. Ketika dia mendengar daripada Yesus, dia berkata di dalam ayat 33, kalimat yang pertama itu, Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Nah, saudara-saudari, perhatikan dengan baik. Perkataan yang terakhir dikatakan oleh Petrus, "Aku sekali-kali tidak." Walaupun orang lain tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Saudara, pernyataan Petrus ini sepertinya menunjukkan bahwa dia lebih rohani, bahwa dia memiliki iman yang sangat luar biasa, dan juga sepertinya menunjukkan bahwa dia memiliki pendirian yang kokoh. Tetapi sesungguhnya melalui pernyataan Petrus ini, ianya menunjukkan sikap keyakinan diri yang berlebihan. Dia sedang menonjolkan kekuatannya secara pribadi.
keakuannya, bukan menaruh keyakinan kepada Tuhan. Hanya berdasar dengan kekuatan dan akal budinya sendiri. Dia mengatakan, aku sekali-kali tidak. Saudara-saudari, perhatikan dengan baik. Bagaimana iman Petrus di tengah keadaan yang akan diperhadapkan buat mereka, di mana Yesus akan diserahkan untuk mengalami penderitaan dan kematian dan tidak akan bersama dengan mereka. Petrus mengatakan bahwa apapun terjadi, dia akan tetap bersama dengan Yesus. Aku sekali-kali tidak akan tergoncang imanku. Nah, kembali melihat tema daripada bahagian firman Tuhan ini tadi, perkataan yang berbeza dengan perbuatan ataupun tindakan. Inilah yang terjadi kepada Petrus. Bahwa Yesus menyatakan semua iman mereka akan tergoncang ketika dia diserahkan. Dan juga Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus katakan tidak. Ini adalah pengakuan daripada mulut Petrus sendiri. Tetapi tindakannya berbeza dengan apa yang diungkapkannya. Buktinya adalah akhir daripada ayat ini, akhir daripada pasal ini, di dalam pasal yang ke-26 ini, ayat 69 hingga 75, Petrus menyangkal Yesus. Saudara, banyak sekali orang percaya hari ini yang memiliki sikap sama seperti Petrus. Penuh percaya diri, mengatakan bahwa saya mengikuti Yesus. Saya mau melayani Yesus. Apapun yang terjadi, saya sekali-kali tidak akan meninggalkan. Nah, tetapi ketika ada ujian, ketika ada masalah sedikit, maka mereka meninggalkan Tuhan. Maka mereka menyangkal Tuhan. Nah, ini adalah merupakan pembuktian iman yang hanya melalui perkataan saja. Lalu, apa yang Petrus katakan dalam hal yang kedua? Setelah dia mengatakan, aku sekali-kali tidak, di dalam ayat yang ke-35, setelah Yesus mengatakan kepadanya, sebelum ayam berkokok, maka engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi Petrus menjawab Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan semua muridnya yang lain pun berkata demikian juga. Sekalipun aku harus mati bersama engkau. Ini adalah perkataan Petrus. Pengakuan Petrus. Dengan kata lain, kalaupun aku harus mati dengan engkau, aku sanggup melakukan apa saja demi engkau. Tetapi saudara, perhatikan dengan baik. Kenyataannya adalah sangat berbeza. Apa yang dikatakan oleh Petrus berbeza dengan tindakan yang dilakukan oleh Petrus. Dia menafikan bahwa dia akan menyangkal Yesus. Tetapi kenyataannya di akhir pasal ini, dia menyangkal Yesus. Nah, saudara, 2 kalimat ataupun 2 perkataan yang daripada Petrus ini mengajarkan setiap kita supaya berhati-hati di dalam perkataan kita, supaya ianya selaras dengan tindakan kita. Dia katakan, sekali-kali aku tidak akan tergoncang imanku, dan sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku akan melakukannya. Nah, saudara-saudari, demikianlah apa yang dikatakan oleh Petrus bersama dengan Yesus, bersama dengan murid-murid yang lainnya, ketika
Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa dia harus menjalani waktu untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupannya. Apa yang kita belajar bersama hari ini sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya hari ini, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk berwaspada di dalam perkataan dan tindakan kita. Kita belajar bersama-sama daripada Petrus, yang mana awalnya dia berkomitmen, dia bersungguh-sungguh mengatakan bahwa dia sanggup melakukan apa saja, dan akhirnya tindakannya tidak sesuai dengan perkataannya. Saudara, mari kita perhatikan dua perkara apa yang menyebabkan komitmen Petrus semakin pudar dan dia memilih untuk menyangkal Yesus. Hal yang pertama adalah karena dia takut. Adalah karena dia tidak mau mengambil risiko. Itulah sebabnya dia menyangkal Yesus. Walaupun pada awalnya dia berkobar-kobar untuk senantiasa mengikuti Yesus, tetapi akhirnya dia memilih untuk menyangkal Yesus. Perkara yang pertama kita belajar adalah karena dia takut. Saudara, ketakutan adalah merupakan suatu perkara yang sangat menyenangkan iblis. Dia sangat senang untuk menyerang kita ketika kita merasa takut. Karena apabila ada ketakutan, maka di sana tidak ada iman. Sebaliknya juga, apabila ada iman, maka ketakutan itu akan lenyap. Sekali lagi saya ulang, apabila ada ketakutan, maka di sana tidak ada iman. Tetapi apabila ada iman, maka ketakutan itu akan lenyap. Nah, sebenarnya seandainya Petrus diberi pilihan, dia tidak mau menyangkal Yesus. Sebab itulah dari awal lagi dia mengatakan, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku akan melakukan apa saja. Tetapi karena dia takut, karena orang yang banyak yang mengatakan bahwa dia adalah salah seorang daripada pengikut Yesus. Karena seandainya dia diketahui adalah seorang yang mengikuti Yesus, maka dia akan mengalami nasib yang sama seperti Yesus. Hal inilah yang menjadikan Petrus takut, sehingga dia tidak berpegang kepada apa yang sudah dia katakan, sehingga tindakannya berbeda. Karena ketakutan inilah Petrus memiliki perkataan dan tindakan yang berbeda, sehingga dia rela menyangkal Yesus. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup dengan keadaan dunia hari ini yang sentiasa menguji iman, percaya, dan komitmen kita kepada Tuhan. Seharusnya kita tidak diliputi oleh rasa takut, dan kita harus beriman. Meskipun hidup penuh dengan pergumulan, tetapi ingat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada satu apapun yang terjadi di luar rencana Allah, karena dia sedang merancangkan sesuatu yang baik buat setiap pribadi kita. Oleh sebab yang demikian, kuasailah dirimu apapun keadaan yang terjadi, supaya engkau jangan terlalu dihimpit oleh rasa takut, tetapi engkau memiliki iman dan komitmen untuk mengikuti Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh dimanapun kita berada. Saudara-saudari, dunia memang akan sentiasa berusaha untuk membawa kita kepada satu hal yang membawa kita jauh daripada jalan Tuhan. Tetapi hari ini jangan biarkan dunia memperdayakan kita. Bangkit dengan rasa berani, dengan komitmen yang sungguh-sungguh
untuk tetap mengikuti Yesus sehingga kita setia kepadanya sehingga akhir daripada hidup kita. Lalu hal yang kedua, apa yang menjadikan Petrus menyangkal Yesus sehingga perkataan dan tindakannya berbeza? Itu hanya karena dia hanya ingin mendapat pujian. Karena dia hanya ingin terlihat rohani berbanding orang lain, berbanding murid-murid yang lainnya. Itulah sebabnya dari awal tadi saya katakan ketika Yesus mengungkapkan hal tersebut tidak ada seorang murid pun yang menjawab. Tetapi Petrus menjawab dan menyahut perkataan Yesus itu. Dan hal ini seolah-olah melihat dia lebih menonjol daripada murid-murid yang lainnya. Dan dia seolah-olah hanya ingin mendapat pujian supaya dia terlihat lebih rohani berbanding orang lain. Saat Yesus mengatakan bahwa iman mereka akan tergoncang, Petrus menjawab dia bahwa dia sekali-kali tidak akan menyangkal. Walaupun dia harus mati bersama Yesus, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Petrus. Dan dia mengharapkan bahwa orang lain melihat dia lebih berkomitmen, dia lebih berani. Supaya mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang yang luar biasa. Dan dia mengatakan melalui perkataannya membuktikan bahwa apapun yang terjadi, saya adalah salah satu seorang yang akan tetap teguh, yang akan tetap berdiri tegak di dalam iman, yang tetap teguh dan kokoh di dalam Engkau. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pujian itu adalah baik untuk meningkatkan prestasi hidup kita. Tetapi ingat bahwa hanya Dia yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan di dalam hidup kita. Karena apabila kita semakin terbuai dengan pujian manusia, terkadang kita lalai. Terkadang kita terlena dengan keadaan, dengan keselesaan yang kita ada. Karena kita dipuji oleh orang, karena kita dikagumi oleh orang lain. Sehingga kita tidak sadar apa yang kita ungkapkan melalui perkataan kita akan berbeza dengan tindakan kita. Oleh sebab yang demikian, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi orang percaya hari ini yang memiliki perkataan dan tindakan yang sama adalah memastikan hidupmu sentiasa di dalam rencana Allah. Bukan karena pujian manusia. Bukan karena pujian manusia. Karena hanya Dialah yang layak dipuji. Oleh sebab itu, saudara-saudari, apapun yang kita lakukan, kita selidiki sebaik mungkin di dalam hidup kita, bukan karena kita mau dipuji oleh orang lain, bukan karena kita mau terlihat lebih rohani daripada orang lain, tetapi karena kita sadar bahwa apa yang Tuhan inginkan itu tidak mudah, tidak semudah apa yang kita pikirkan untuk kita lakukan. Jadi memastikan setiap apa yang kita ungkapkan dengan perkataan kita adalah sama dengan tindakan kita, supaya kita tetap memiliki iman yang konsisten di dalam Tuhan. Dalam apapun yang kita lakukan, kita akan tetap konsisten. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang kita sama-sama belajar hari ini tentang bagaimana Petrus menanggapi apa yang sudah Yesus lakukan, dan kita belajar daripada Petrus dan apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita tidak terus dihimpit oleh rasa takut, dan kita tidak hanya melihat kepada pujian manusia, tetapi kita menilai iman kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, sehingga kita tetap berkomitmen mengikuti Yesus, bukan menyangkal Yesus. Nah, kesimpulan daripada bahagian firman Tuhan ini, saudara-saudari,
Yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keyakinan pada diri sendiri menyebabkan kita tidak akan berdoa dan justru akan menjadikan kita jatuh di dalam dosa. Dan itulah yang kita belajar daripada Petrus, karena dia terlalu yakin pada diri sendiri, bersandar kepada hikmatnya sendiri, maka dia menyangkal Yesus. Ingat, sikap terlalu yakin pada diri sendiri itu terkadang akan membuat engkau lupa untuk berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, hidup di dalam keadaan dunia dewasa ini yang mencabar, Tuhan sedang mencari hati kita yang tulus, mencari perkataan yang sesuai dengan tindakan kita. Tuhan mau kita memiliki mulut dan hati yang sama, bukan mulut dan hati yang berbeza, bukan perkataan dan juga tindakan yang berbeza. Nah, biarlah hari ini kita terus berkomitmen bahwa kita mau menjadi orang yang tulus, bahwa kita mau menjadi orang yang sentiasa mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam perkataan kita maupun di dalam tindakan kita, supaya dimanapun kita berada, kita akan sentiasa menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita bacakan dan juga kita belajar hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah selesai belajar daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini akan membentuk dan menyegarkan kami untuk kami menjadi orang percaya yang sentiasa konsisten di dalam perkataan dan tindakan kami setiap hari. Jangan biarkan kami dihimpit oleh rasa takut maupun kami hidup oleh karena pujian manusia sahaja, tetapi berikan kami hati yang berkomitmen untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan terus menerus dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang sudah belajar daripada firman Tuhan ini, supaya kami sentiasa memiliki cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing yang sudah memberi untuk membantu pekerjaan Tuhan dalam uang persembahan yang sudah dipersembahkan. Tuhan memberkati mereka. Keluarga yang tidak sempat memberi juga, Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga dapat terus menikmati berkat Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup mereka. Mau terus berdoa untuk segala sesuatu yang sudah dirancangkan di dalam gereja dari awal tahun sehingga akhir tahun ini. Tuhan, Engkau yang terus bersama dan menyertai. Meskipun beberapa perkara tidak dapat kami laksanakan oleh keadaan yang tidak dapat dielakkan, namun kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan terus menyertai dan memberkati. Berkati setiap jemaat Tuhan yang bekerja, baik yang ada di Bandar Raya Miri maupun di luar Bandar Raya Miri ini Tuhan, supaya kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan buat mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu berdoa terus untuk para misionaris, hamba-hamba Tuhan, penginjil yang ada dimanapun mereka sedang melayani Tuhan hari ini. Engkau Tuhan terus memberkati mereka, supaya mereka tetap setia, mereka tetap berpegang kepada janji Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kepimpinan negara dan negeri kami, Sarawak dan juga Malaysia. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kepimpinan yang ada, supaya melalui pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan akan membawa kami sentiasa hidup dalam keharmonian, kesejahteraan, dan juga dalam apapun yang mereka lakukan. Tuhan turut campur tangan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, di hospital, di rumah masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang berkuasa akan terus memberkati dan menjamah mereka, mengurapi mereka, sehingga mereka juga dapat disembuhkan sesuai dengan masa dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sedang menyertai kami. Biarlah kasih daripada Allah Bapa di surga dan juga iman kepada Yesus Kristus akan terus menyegar dan menguatkan kami. Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami senantiasa pada minggu yang akan datang seterusnya, bahkan sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.